Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar, NIM 210407511009 dari kelas BC 211, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS SD dosen pengampu Andi Dewi Riangtati SPD MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cakupan konsep-konsep dasar geografi, sejarah, antropologi, psikologi sosial, ekonomi politik, dan keterkaitan antar konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang, lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Berdasarkan definisi geografi tadi, jelas bahwa yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian atmosfer atau lapisan udara, litosfer, lapisan batuan atau kulit bumi, hidrosfer, lapisan air atau perairan, dan biosfer, lapisan kehidupan. Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa konsep geografi berkenaan dengan pertama, geosfer atau permukaan bumi; yang kedua, alam lingkungan, atmosfer, litosfer, hidrosfer, umat manusia; yang keempat, persebaran perkeruangan, fenomena alam dan kehidupan termasuk persamaan serta perbedaannya, dan analisis hubungan serta interaksi keruangan fenomena-fenomenanya di permukaan bumi. Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, paling tidak kita dapat mempelajari dua kelompok konsep dasar yang dikemukakan oleh Gertrude Hoepel mengungkapkan 5 konsep dasar. Yang pertama, bumi sebagai planet; yang kedua, variasi cara hidup; yang ketiga, variasi wilayah-wilayah alamiah; yang keempat, makna wilayah bagi manusia; yang kelima, pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Sedangkan Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar, antara lain kewilayahan atau konsep regional, lapisan kehidupan atau konsep biosfer, manusia sebagai faktor ekologi yang dominan, globalisme atau konsep bumi sebagai planet, interaksi keruangan, hubungan areal, persamaan areal, perbedaan areal, keunikan areal, persebaran areal, lokasi relatif, keunggulan kooperatif, perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi, sumber daya dibatasi secara budaya, bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta. Selanjutnya, sejarah. Menurut Hugiono dan P.K. Purwantara mendefinisikan sejarah sebagai gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan Kartodirjo secara singkat mengonsepkan sejarah sebagai bentuk penggambaran pengamalan kolektif pada masa lampau. Dan di sisi lain, Ephraim Fischhoff mengemukakan sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan tadi, kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa, pengalaman kolektif maupun riwayat masa lampau tersebut. Secara singkat, sejarah itu berkenaan dengan peristiwa masa lampau tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Dalam konteks tadi, peristiwa atau pengalaman kolektif atau riwayat pada masa lampau itu tidak hanya digambarkan atau dinarasikan sebagai suatu fakta, melainkan ditafsirkan, dianalisis, bahkan juga diteliti dengan menerapkan metode tertentu yang sesuai. Oleh karena itu, sejarah ini tidak hanya sebagai pengetahuan, melainkan memenuhi syarat juga sebagai bidang ilmu. Dalam hal tersebut termasuk ilmu sosial.
Sejarah sebagai ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya sendiri, yang dapat dibina pada peserta didik. Konsep sejarah meliputi waktu, dokumentasi, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, dan revolusi. Selanjutnya, antropologi. Menurut E.A. Hobel secara singkat mengemukakan, antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya, sedangkan Kontajaraningrat juga secara singkat mengemukakan antropologi berarti ilmu tentang manusia. Dua ungkapan tersebut menyatakan bahwa antropologi itu adalah studi atau ilmu tentang manusia. Hobel lebih tegas dengan menyebutkan dengan kerjanya, sedangkan Kontajaraningrat tidak. Namun kita dapat menafsirkan pernyataannya itu selanjutnya khusus yang dikemukakan oleh Hobel tentang kerjanya, yang dapat diartikan sebagai kerja dalam arti kegiatan pikiran dan pemikiran yang berarti budaya serta kebudayaannya. Jadi, konsep-konsep antropologi meliputi yang pertama kebudayaan, yang kedua tradisi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat ilmu, yang kelima teknologi, keenam norma, ketujuh lembaga, 8 seni, 9 bahasa, 10 lambang. Sosiologi. Ilmu sosial yang secara khusus mempelajari interaksi sosial adalah sosiologi. Oleh karena itu, Brown and Brown mengemukakan sosiologi secara kasar dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang interaksi umat manusia. Sedangkan Frank H. Hankins lebih rinci mengemukakan bahwa sosiologi yaitu studi ilmiah tentang fenomena yang timbul dari hubungan sekelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Aliran sosiologi yang berbeda menentukan penekanan yang bervariasi berkenaan dengan faktor-faktor yang berhubungan. Sebagian menekankan hubungan pada hubungan di antara mereka sendiri, seperti interaksi, asosiasi, dan seterusnya. Sedangkan aliran lain menekankan pada manusia dalam hubungan sosialnya, memfokuskan perhatian kepada hubungan sosial dalam berbagai peranan dan fungsinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep dasar sosiologi meliputi interaksi sosial, sosialisasi, kelompok sosial, pelapisan sosial, proses sosial, perubahan sosial, mobilisasi sosial, modernisasi, patologi sosial, konsensus sosial atau kesepakatan sosial, dan konsep-konsep lain yang dapat digali sendiri dari kenyataan dan proses sosial kehidupan sehari-hari. Psikologi sosial sebagai salah satu bidang ilmu sosial. Menurut Harold A. Phelps, psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, objek yang dipelajari oleh psikologi sosial meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, dan seterusnya. Mengenai psikologi sosial ini, selanjutnya secara singkat, Craig, Clufford, dan Blechy mengemukakan psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang peristiwa perilaku antar personal. Ungkapan ini tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Phelps tadi. Titik berat perhatian kajian itu tertuju pada perilaku manusia dalam hubungan sosialnya. Dari pernyataan dan kenyataan yang dapat kita amati serta kita hayati, antara psikologi sosial dengan sosiologi sangat erat kaitannya, kalau tidak dapat dikatakan sebagai ilmu yang dwitunggal. Pada kenyataannya, interaksi sosial
antar warga masyarakat tidak dapat selalu dilandasi oleh dorongan kejiwaan. Apakah itu namanya perhatian, minat, harga diri, atau kemauan lainnya. Kondisi emosional selalu menyertai proses yang kita sebut dengan interaksi sosial. Jadi, konsep-konsep dasar psikologi sosial yang menjadi salah satu dari kajian ilmu sosial meliputi emosi terhadap objek sosial, perhatian, minat, kemauan, motivasi, kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial, penghayatan, kesadaran, harga diri, sikap mental, kepribadian, dan tentunya masih banyak lagi fenomena kejiwaan yang dapat kita gali lebih lanjut. Selanjutnya, ekonomi. Menurut Earl Emmons, ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya alam, kemampuan budaya, dan tenaga kerja penopang dan meningkatkan kesejahteraan materialnya. Sedangkan Gerardo P. Sikat dan H. W. Arndt mengungkapkan ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam ragam keinginan tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan kegunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang, hari ini, dan penggunaan esok hari, masa yang akan datang. Selain itu, penggunaan sumber daya tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat, maka diperlukan pertimbangan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Jadi, konsep-konsep dasar ilmu ekonomi meliputi kelangkaan sumber daya, keterbatasan sumber daya, kebutuhan yang tidak terbatas, konsumsi, produksi, distribusi, penawaran permintaan, kekeluargaan, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, alternatif pemanfaatan, sumber daya alternatif, sumber daya yang terbarukan, sumber daya yang tidak terbarukan, modal, tenaga kerja, pemuasan kebutuhan, surplus minus keseimbangan, efektif, efisien, produktif, dan lain sebagainya. Politik dan pemerintahan. Secara singkat, Mildred Parton mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori, kiat, dan praktik pemerintah. Sedangkan Brown and Brown mengemukakan bahwa ilmu politik adalah proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan J. Barnes dalam ilmu politika mengemukakan definisi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Ilmu politik menurut Opsip K. Valetheim dalam buku Fundamental of Political Science, ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang mempengaruhi negara. Dari 4 definisi ilmu politik tersebut dapat dikemukakan garis umum bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara melakukan tugasnya mencapai tujuan tertentu sesuai tugas tersebut, mempelajari kekuasaan-kekuasaan penyelenggaraan negara, mempelajari kekuasaan pemerintah negara. Konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan meliputi kekuasaan, negara, undang-undang, demokrasi, MPR, DPR, DPA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Presiden, Kementerian, Wilayah, Kedaulatan, Otoriter, Republik, Penduduk, dan hal-hal
lain yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan dan pengamalan. Itulah hal-hal yang saya sempat paparkan dalam video kali ini. Saya harap video saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang sempat menontonnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.